Karena terlalu lama di depan komputer, dampaknya pasti buruk buat kita. Biasanya ditandai dengan rasa penat di bagian frontal ya. Ini penting untuk menjaga kesehatan kornea dan penglihatan saat malam hari atau sore hari. Halo teman-teman optik melawai semua, senang sekali bisa ketemu lagi, masih menemani kalian untuk sharing-sharing informasi terkait informasi kesehatan mata, kacamata dan lensa kontak. Masih dengan saya Diki dan partner saya Pak B. Kami adalah optometris dari Optik Melawai. Ya, halo semuanya, apa kabar? Kali ini kita membahas tentang eye care routine di era hybrid working, Pak Diki. Wih, keren banget. Keren ya namanya. Hybrid ya. working itu apa ya Pak B ya? Hybrid working itu kita itu kerja udah nggak onsite lagi, Oh, gitu. kita bisa work from anywhere ya Pak Diki ya. Wah. Jadi kita bisa kerja di rumah, di cafe, atau mungkin kita kadang-kadang ketemu meeting dengan klien di kantor kita gitu ya, onsite ya. Jadi karena terlalu lama di depan komputer, dampaknya pasti buruk buat kita. Karena di era hybrid working ini kita pasti sering banget nih kerja di depan laptop, tablet, atau bahkan dengan menggunakan handphone seharian, Pak Diki. Betul, jadi selain digital devices yang kita gunakan, biasanya kalau di hybrid itu nggak lepas dari setting ruangan, ya kan? Ruangannya pasti full AC tuh. Kalau full AC kan pasti temperaturnya dingin, udaranya juga kering, sehingga meningkatkan evaporasi air mata kita ya Pak B ya. Iya. Nah, jadi kalau misalnya kita bekerja di kantor atau secara online maupun onsite Pak B, ini kan pasti ada nggak sih keluhan-keluhan yang bisa timbul pada penglihatan kita atau pada mata kita nih Pak B? Iya, pastinya Pak Diki kalau misalnya kita sering ya aktivitas di ruangan ber-AC bisa menyebabkan mata kering. Atau misalnya kita sering menggunakan perangkat digital, baik itu laptop atau tablet juga, selain kering juga ada namanya eye vision syndrome gitu ya. Jadi banyak hal yang memberikan efek karena kita terlalu lama bekerja di depan perangkat digital kita. Jadi computer vision syndrome yang tadi Pak Abe sebutkan itu salah satunya kalau nggak salah itu adalah mata lelah ya, atau astenopia ya. Betul. Mungkin teman-teman pernah dengar istilah eye fatigue atau astenopia atau mata lelah. Biasanya ditandai dengan rasa penat di bagian frontal ya, cepet pusing, matanya berair gitu ya. Nggak bisa mempertahankan fokus Pak Abe. Sebenarnya ini ada tipsnya nih Pak Abe. Bagaimana cara kita untuk menghindari kondisi dari mata lelah ini? Benar Pak Diki, karena tadi kan Pak Diki sampaikan pasti akan mengganggu produktivitas dan kesehatan mata kita ya. Dan memang ada beberapa cara ya. Iya, cara teknik untuk melatih kita merawat mata kita agar biarpun kita bekerja di depan gadget, di depan perangkat digital, tetapi mata kita tetap sehat, tetap prima, sehingga aktivitas nggak terganggu Pak Diki ya. Nah, yang pertama adalah kita sebut pensil push up test. Jadi kita menggunakan pensil. Pak Diki udah siapin kayaknya ya. Silakan Pak Diki kalau mau bantu jelasin bagaimana sih latihan pelan-pelan Pak Diki ya. Bagaimana kita menggunakan pensil ini. Boleh ganti dengan bolpen Pak Diki ya, dengan apa aja. Yang penting lakukan ini tips dari Pak Diki agar mata tetap prima. Silakan Pak Diki. Jadi namanya pensil push up test ya. Nggak harus pakai pensil juga seperti Pak Abe bilang, bisa juga pakai bolpen atau pakai ujung jari gitu juga bisa. Tapi mumpung ini disediain pensil keren lagi ya. Warna pink ya. Ini warna pink, atasnya putih nih. Jadi kalau misalnya kita mau menggunakan taruhlah pensil seperti ini, kita fokus sama satu ujung pensilnya Pak Abe. Misalnya ujungnya yang berwarna berbeda daripada badannya gitu ya. Ini contohnya warna putih, kita fokus letakkan pensil ini sepanjang lengan di tengah penglihatan kita, lurus. Lalu kita perhatikan fokus pada ujung pensilnya atau ujung bolpennya gitu, atau kalau mau pakai jari ujung kukunya gitu ya. Lalu tarik perlahan, ya perhatikan perlahan sampai mendekati hidung sampai dia tampak double. Kalau udah double berhenti, mundur lagi. Ya, terus latih ini terus. Makin lama pertahankan. Kalau double, paksain mata kita supaya nggak double, mundur, majuin lagi sampai kalau udah double, mundur lagi. Nah, idealnya ini dilakukan 5-15 kali per latihan. Ini untuk memperkuat otot mata kita saat konvergensi nih Pak Abe. Normalnya kita bisa tidak double, lihatnya jaraknya 5 cm dari hidung kita. Berarti kalau masih jauh masih udah double lagi ya. Berarti udah mulai lemah tuh ototnya. Itu perlu dilatih supaya kita tidak cepat lelah nanti saat bekerja Pak. Benar Pak Diki.
Nah, teman-teman semua, selain tadi pensil push up test, kita juga bisa mengatur tools atau setting tempat kerja kita agar ramah untuk mata kita ya. Nah, untuk laptop atau PC, idealnya pastinya 50 hingga 70 cm dari mata kita. Tablet atau handphone, karena memang lebih kecil Pak Diki, itu sekitar 30-40 cm. Jadi lebih dekat ya kalau tablet atau handphone. Dan posisi monitor sebaiknya sedikit di bawah garis lurus pandang mata sehingga mata nggak cepat lelah, nggak cepat capek Pak Diki. Jadi kalau monitor kita sedikit di bawah eye level, artinya mata kita tuh sedikit menutup. Ya. Nah, itu bisa mengurangi penguapan air mata ya. Nggak cepat kering. Nggak cepat kering. Betul. Tapi kalau posisi monitornya sejajar dengan mata kita lebih membelalak sehingga lebih mudah menguap air mata kita. Betul. Nah, selain itu juga yang salah satu yang penting yang kita bisa lakukan perawatan ini di rumah ataupun di kantor ya, kita bisa melakukan lid scrubbing Pak Abi. Tadi waktu kita bekerja seharian di kantor atau melalui kafe misalnya gitu ya, atau di co-working space biasanya kan AC-nya tinggi. Nah, AC-nya tinggi itu selain mempengaruhi ke penguapan air mata, dia juga mempengaruhi kelenjar meibum atau kelenjar minyak yang ada di seputar kelopak mata kita Pak Abi. Nah, bayangin aja kelenjar minyak, kalau minyak itu kena dingin, hasilnya menjadi beku. Hasilnya jadi pembuangannya, jadi pori-porinya jadi tertutup. Nah, ini bisa menyebabkan mata kering tadi, bisa memperparah. Nah, kita bisa melakukan yang namanya lid scrubbing. Nah, jadi bisa siapkan air hangat, dicampurkan dengan baby shampoo gitu ya, 2-3 tetes, lalu pakai cotton bud kita bersihkan di bibir kelopak mata itu. Ya rutin, mungkin seminggu bisa 2 kali, atau lakukan juga kompres hangat supaya minyak yang membeku tadi bisa pelan-pelan melumer, dan juga sirkulasi dari kelenjar meibum atau minyak untuk air mata menjadi lebih lancar. Jadinya kalau itu lancar, mata nggak cepat kering Pak Diki ya, air mata ya. Betul. Oke, berikutnya adalah pastikan juga teman-teman semua adalah tidur yang cukup. Jadi 7-8 jam sehari, dan jangan lupa minum air putih yang banyak ya. Karena memang air putih ini juga efeknya juga tadi bisa mengurangi mata kering, kemudian juga baik untuk hidrasi tubuh kita. Jadi dengan air mata yang cukup itu akan menjaga kelembapan mata kita sehingga mata kita nggak cepat kering. Dan nanti kalau kita bekerja dengan gadget itu pasti nggak cepat lelah, nggak cepat capek ya Pak Diki. Betul. Jadi selain dengan latihan, terus dengan juga merawat kebersihan mata dengan lid scrubbing, ya mungkin juga perlu ditambahkan apa yang perlu kita konsumsi selain dari minuman tadi, dari hidrasi yang cukup. Tapi kita juga perlu memperhatikan asupan nutrisi ke tubuh kita. Setuju Pak Diki, kita perlu untuk mata ya Pak Bi. Betul ya. Jadi kita perlu sayuran, perlu buah-buahan, dan yang penting adalah pasti udah tahu semua nih ya. Pertama adalah vitamin A atau beta karotin. Ini penting untuk menjaga kesehatan kornea dan penglihatan saat malam hari atau sore hari. Nah, sumbernya bisa dari wortel, ubi jalar, bayam, bahkan juga hati ayam dan sapi itu kaya vitamin A. Ya. Oke, selain vitamin A mungkin juga perlu tambahkan vitamin C nih Pak Abi, karena sifat dari vitamin C adalah sebagai antioksidan. Kita tahu bahwa antioksidan itu menetralisir radikal bebas yang masuk ke tubuh kita. Salah satunya adalah sinar UV Pak Abi. Nah, sumbernya banyak sekali, pasti teman-teman udah tahu semua ya. Orange, kiwi, strawberry, raspberry, sayur-sayuran, kebanyakan dari golongan buah-buahan mengandung banyak vitamin C. Dan jangan lupa untuk vitamin E. Vitamin E ini berfungsi untuk menangkal kerusakan sel mata akibat oksidasi. Sumbernya adalah dari kacang almond, biji bunga matahari, dan juga kacang hazelnut Pak Diki. Oh, hazelnut ya. Enak benar. lah gitu ya. Enak gitu ya, dicemil-cemil ya. Apalagi pakai coklat ya. Nah, mungkin terakhir ada juga zinc Pak Abi, atau seng gitu ya. Nah, zinc ini sifatnya dia sebagai alat transport. Jadi tadi nutrisi-nutrisi seperti vitamin A harus bisa ditransport ke retina, di mana retina adalah jaringan di belakang mata kita yang berisi saraf penglihatan Pak Abi. Mereka memerlukan nutrisi yang dibutuhkan untuk penglihatan dan juga untuk regenerasi, untuk mencegah penyakit-penyakit yang lebih serius seperti degenerasi makula Pak Abi. Untuk zinc sendiri banyak kita temukan di daging sapi, di tiram, di jambu biji ataupun jambu mete. Iya, keren banget ya. Dan yang terakhir adalah yang sangat berguna untuk mata kita adalah lutein dan zeaxanthin. Dua pigmen carotenoid ini melindungi mata, terutama retina, dari bahaya sinar biru, sekaligus memperlambat penuaan mata. Nah, sumbernya juga ada di bayam, kale, jagung, dan kuning telur. Dan serunya lagi Pak Diki, selain dari sayuran, sebetulnya lutein ini juga kalau ragu nih
makanan kita, sayuran kita tuh kurang lutein, sudah beli nih ada nih yang khusus suplemen vitamin ya? suplemen memang khusus lutein. Jadi kalau teman-teman ragu dengan konsumsi sehari-hari, boleh itu konsumsi lutein secara rutin ya. Untungnya sumber makanannya enak-enak ya. Enak bener-bener. Cuma nggak ada gorengan kok ya. Iya. Gorengan penyakit ya. Penyakit itu ya. Kolesterol tuh Pak. Kolesterol ya. Ya. Oke, jadi buat teman-teman semua yang sehari-harinya bekerja di era digital ini melakukan hybrid working gitu ya, atau working dari from anywhere Ya, gitu betul. ya. Tips-tips dari kita tadi bisa menjadi mungkin bisa jadi panduan untuk menjaga kesehatan mata kita. Mulai dari latihan akomodasi atau latihan otot mata, menjaga kebersihan mata, hidrasi yang cukup, dan juga mengkonsumsi nutrisi-nutrisi sayuran dan buahan yang diperlukan tubuh kita akan bisa mempertahankan performa dari penglihatan kita. Nah, betul sekali. Mata yang sehat membuat kita tetap produktif. Jadi teman-teman jangan nunggu ada masalah dulu, jangan nunggu sakit dulu matanya, jangan nunggu kerjaan nggak beres-beres karena mata, tapi jaga mata dengan tadi latihan dan juga konsumsi makanan serta vitamin yang bergizi buat mata kita. Oke, sekian dulu untuk sharing-sharing ilmunya kali ini. Apabila kalian masih punya pertanyaan seputar kacamata, kesehatan mata, dan juga lensa kontak, kunjungi Gerai Optik Melawai terdekat atau kunjungi kami di optikmelawai.com. Dan jangan lupa untuk subscribe, share, dan komen. Kira-kira tips apa lagi yang teman-teman ketahui seputar kacamata, lensa kontak, dan kesehatan mata lainnya. Jangan lupa, cek akurat, mata sehat. Dah. Yang